Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan aplikasi tentang jajan.com. Sebelum itu, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Pertama, nama saya Deska Dwi Zahratunisa, NIM 1924-10-10-2018, bersama rekan saya. Saya Yusnia Dewi Rahmawati, NIM 1924-10-10-2060. Jadi, tema yang kami buat untuk aplikasi website ini adalah data barang untuk dijual. Sustainable Development Goals atau SDGs yang kami buat itu adalah Responsible Consumption and Production, yang jika di bahasa Indonesiakan itu berarti konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Di mana diadakannya jajan.com ini, kami dapat menstok barang untuk dijual yang berbasis makanan sehat. Kita ini melakukan penjualan atau pendataan barang dengan makanan tradisional dan juga ditambah makanan modern, serta minuman yang bergizi seperti jus dan buah-buahan. Baik, tidak perlu menunggu lama lagi, kita langsung masuk saja ke dalam jajan.com. Yang pertama, kita masukkan username. Di sini saya akan masukkan username berupa admin dan passwordnya adalah admin. Kemudian saya akan login sebagai admin. Dan klik masuk. Pada fitur admin ini terdapat beberapa fitur lainnya seperti beranda, data supplier, data kasir, data jajanan dan minuman, transaksi, dan yang terakhir itu adalah laporan. Yang pertama itu ada beranda. Nah, beranda di sini itu untuk mengetahui rincian-rincian transaksi hari ini dan pendapatan. Yang akan saya jelaskan nanti pada fitur transaksi. Selanjutnya itu ada data supplier. Di sini data supplier itu adalah pendataan di mana orang yang akan men-stok barang kepada kami. Yang pertama itu ada supplier bernama Deska, nomor teleponnya 08 sekian-sekian, alamatnya sekian-sekian, dan lain-lain. Kemudian nomor 2 data supplier Widi Yusnia. Alamatnya itu Bekasi, Banyuwangi, nomor teleponnya sekian-sekian. Pada fitur data supplier ini kita dapat mengedit, menghapus, dan menambahkan. Baik, pada fitur Deska, kita edit terlebih dahulu. Misal saya ganti namanya menjadi Yusnia. Dan kemudian kita update. Nah, di situ terdapat nama Yusnia dengan nomor telepon sekian-sekian, alamatnya sekian. Kemudian kita lakukan hapus pada nama Yusnia. Nah, kemudian kita lakukan tambah. Pada tambah ini kita dapat menambahkan data supplier. Namanya misal Deska, nomor teleponnya 08 sekian-sekian-sekian, alamatnya Jember. Kemudian kita save. Maka akan terdapat tulisan tambah supplier berhasil. Baik, selanjutnya ada data kasir. Oh, pada fitur data supplier ini kita dapat mencari pada fitur search. Misal kita ingin mencari nama Deska. Ya, baik. Kita next ke data kasir. Pada data kasir ini terdapat nama orang yang bertugas untuk penjagaan kasir. Yang pertama itu ada nama Deska dengan nomor telepon sekian-sekian, username-nya berupa kasir, password-nya, password, ada fotonya, dan kemudian yang kedua ada Yusnia, nomor teleponnya sekian-sekian, username-nya adalah kasir 1, password-nya adalah password, dan fotonya pun ada. Di sini juga terdapat fitur edit.
Mungkin langsung saja kita edit pada nama Deska. Nah, selanjutnya itu ada nama, telepon, username, password yang tadi. Maka itu namanya bisa Deska, teleponnya sekian-sekian, username-nya kasir, password-nya password. Jadi foto di sini itu kita bisa menggantinya. Kita klik browse. Dan kita cari foto yang akan digunakan, misal ini seperti WhatsApp image, dan kemudian kita update. Nah, di sini selain tambah edit juga bisa hapus seperti fitur selanjutnya. Kemudian kita bisa menambahkan pula, tapi sepertinya tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja ke data jajanan dan minuman. Pada data jajanan dan minuman ini terdapat barang masuk, data jajanan, dan data minuman. Baik, di barang masuk ini ada ID barang sekian-sekian dengan nama sekian-sekian, jumlah sekian-sekian, tanggal masuk, supplier, keterangan. Jadi di sini ada kue dan kue tart, jumlahnya 5, tanggal masuknya Kamis 8 Juli 2021, suppliernya tes supplier, keterangannya 2 tingkat. Kita di sini bisa menambahkan data dengan cara klik tambah data. Di sini admin dapat menambahkan data menu apa yang ingin masuk. Misal menunya itu ada cake rainbow, suppliernya itu misal Deska, jumlahnya mungkin 5, dan keterangannya cake. Kemudian klik simpan dan berhasil. Oke, selanjutnya itu ada data jajanan. Data jajanan ini ada cake rainbow, donat, kue apem, kue tart, lumpia, lupis. Dan stoknya sudah tertera, harganya sudah tertera 45.000 sekian-sekian. Dan keterangannya itu merah, kuning, hijau, manis, enak, 2 tingkat, rasa ayam, dan 25.000. Di sini juga data jajanan ini terdapat fitur tambah, edit, dan delete. Tapi bedanya seperti menu sebelumnya itu, pada data jajanan ini kita dapat mencetak dari data jajanan yang sudah masuk. Nah, ini. Pada fitur cetak ini kita dapat mengeprint hasil dari stok jajanan apa yang sudah masuk di sini. Nah, nanti akan berupa PDF. Jadi di sini laporan stok barang per tanggal 15 Juni sudah tertera dari cake rainbow, donat, kue apem, kue tart, lumpia, dan lupis. Oke, next pada data minuman. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kami menjual stok minuman jus mangga, yaitu ada jus mangga, jus melon, jus mangga lagi, dan marimas. Dan harganya itu 6.000, 5.000, 5.000, dan 3.000. Keterangannya ekonomis, plastikan. Data minuman ini bisa mengedit, menghapus, dan menambahkan. Baik jika kita klik tambah. Misal minumannya, nama jasanya itu Deska, jus ya. Harganya itu 5.000. Dan keterangannya manis. Baik, lalu kita simpan. Oke, tambah minuman berhasil. Selanjutnya, langsung saja ke transaksi. Jadi pada
data transaksi ini kita dapat mengetahui tanggal dan konsumen serta kasir dan totalnya. Coba klik detail. Nah, di sini dengan klik detail itu kita dapat mengetahui apa saja barang yang masuk ke pemasukan ini. Misal donat lumpia jumlahnya 1, 5, harga satuannya itu 45.000, untuk lumpia 35.000 serta totalnya jadi 45.000, jika lumpia 5 jadinya totalnya 175.000. Untuk total keseluruhan itu 225.000. Nah, dengan adanya laporan transaksi ini kita bisa sekaligus untuk mencetak dari aplikasi jajan.com. Baik, selanjutnya klik cetak. Jadi untuk mencetak detail transaksinya itu langsung di Microsoft Print to PDF ya. Dan dengan begitu hasil akan terprint secara otomatis. Nah, dengan ID transaksi sekian-sekian, tanggalnya sekian-sekian, konsumennya umum, dan kasirnya itu Deska. Baik, kita klik close. Yang terakhir itu ada fitur laporan. Di sini ada laporan transaksi, misal tanggal awalnya untuk transaksi itu bulan Juni, dan tanggal akhirnya itu misal Juli. Ya, lihat laporan. Nah, itu. Di sini sudah tertera bagaimana laporannya itu terhadap konsumen dan kasir, serta total harganya sekiannya berapa. Kemudian kita bisa klik cetak kembali. Jadi fitur-fitur di sini itu kita dapat mencetak bagaimana laporan-laporan yang sudah masuk terhadap laporan aplikasi jajan. Coba klik cetak. Nah, baik, seperti tadi, dengan mengklik cetak, kita dapat mengetahui apa saja hasil dari laporan yang sudah kita buat sebelumnya. Dengan ID-nya, tanggal masuknya, konsumennya siapa, kasirnya berapa, dan totalnya. Jadi ini adalah laporan transaksi periode tanggal Senin 15 Juni 2021. Dan yang terakhir itu ada laporan barang. Sama seperti laporan transaksi, laporan barang ini bisa kita tulis tanggal awalnya itu berapa dan tanggal akhirnya itu berapa. Kemudian kita klik laporan dan kemudian cetak. Oke, di sini sama seperti tadi ya, langsung berupa Microsoft Print to PDF dan ngeprint secara otomatis, dan kita dapat mengetahui laporan data jajanan masuk periode tanggal Senin 15 Juni 2020 sampai dengan Selasa 15 Juni 2021. Nah, untuk itu kita close saja. Untuk tambahan, untuk laporan pada transaksi dan barang ini, kita juga dapat mencari dengan menggunakan fitur search. Nah, nanti akan muncul secara otomatis. Baik, itu saja mungkin untuk fitur admin, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Yusnia Dewi. Baik, akan saya lanjutkan. Sini saya akan masuk sebagai kasir.
login sebagai kasir, lalu kita klik masuk. Lalu pada beranda awal tampilan kasir ini di sini ada profil kasir, nama kasir. Lalu di beranda ini akan menampilkan transaksi hari ini sama pendapatan hari ini. Langsung saja kita ke transaksi. Di sini ada transaksi baru. Kita bisa menambahkan transaksi. Kita pilih barangnya, misalnya lumpia dengan jumlah 1. Lalu kita klik simpan. Maka akan menampilkan nama, jumlah, harga satuan, serta total harga dari lumpia. Kita juga dapat menghapus ini, lalu mencari, lalu menyimpan. Lalu pada data transaksi, ini akan menampilkan ID, tanggal transaksi, konsumen, kasir, total. Lalu di sini kita ada tombol detail, cetak, sama hapus. Untuk detail ini seperti ini. Misalnya ada donat, lumpia, ini jumlah, harga satuan, sama total. Lalu ada total dari semua barangnya. Ini bisa kita cetak juga, seperti tadi. Misalnya kita hapus yang bagian bawah ini. Oke. Di sini sudah ada keterangan data berhasil dihapus dan datanya sudah terhapus. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan pada data konsumen. Pada data konsumen ini juga terdapat fitur edit, hapus, tambah, dan search. Misalnya kita tambah data konsumen. Ini ada nama, misalnya Isnia, telepon, sama alamat. Lalu kita klik simpan. Data konsumen berhasil ditambahkan. Nah, di sini sudah tertampil data konsumen. Lalu pada laporan, di sini ada laporan data transaksi. Seperti sebelumnya, kita masukkan dulu tanggal awal, lalu klik centang, dan tanggal akhir, kita klik centang, lalu lihat laporan. Di sini sudah tertampil laporan pada tanggal 12 Januari 2021 sama 1 Juni 2021. Di sini kita juga bisa mencetak tanggal. Untuk kasir, ini sudah cukup untuk saya jelaskan. Lalu saya akan menjelaskan database dari aplikasi ini. Di sini ada database admin. Ini untuk di sini ada ID, nama, telepon, user, password, sama foto admin. Ini untuk masuk ke menu admin tadi menggunakan username sama password yang ada di sini. Lalu untuk barang jasa, di sini barang jasa ada ID barang, nama, jenis, stok, harga, keterangan, dan ID admin. Nama barang ini ada lumpia, jus melon, petard, donat. Ini semuanya termasuk makanan dan minuman. Serta sudah ada harga dari ini. Lalu kita ke kasir. Di sini ada ID kasir, nama kasir, telepon, username, password, foto, dan ID. Ini username sama password seperti
admin tadi, ini untuk masuk ke menu kasir. Lalu kita ke konsumen. Pada konsumen ini ada ID, nama, telepon, dan alamat konsumen. Misalnya ID-nya 3, namanya konsumen. Ini teleponnya sekian, alamatnya Bekasi. Gitu. Lalu kita ke supplier. Di supplier ini ada ID, nama, telepon, dan alamat supplier. Jadi ini terdapat beberapa supplier atau pemasok barang ke toko ini. Lalu langsung saja ke ini. Ada ID transaksi, ID barang, jumlah, ID kasir, lalu status. Ini maksudnya status dari transaksi itu done atau masih dalam on process ya. Lalu ada transaksi. Di sini ada ID transaksi, ID konsumen, tanggal transaksi, total, dan ID kasir. Ada ID kasir. Jadi pada TRX transaksi ini ada ID transaksi, ID konsumen, tanggal transaksi, total, lalu ID kasir. Total di sini maksudnya adalah total yang dibeli pada transaksi. Lalu kita ke transaksi barang, TRX barang. Pada transaksi barang ini terdapat ID transaksi barang, tanggal transaksi barang, ID barang, ID supplier, jumlah barang, lalu keterangan transaksi barang. Jadi di sini ditampilkan untuk barang yang dijual, termasuk dari mana barang itu, dari supplier mana, lalu jumlah barang, lalu ada keterangan dari barang itu. Mungkin cukup untuk penjelasan dari database ini. Saya kembalikan ke Deska. Mungkin itu saja penjelasan dari aplikasi jajan.com yang kami buat. Maaf mungkin jika ada salah kata. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.